Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pada kesempatan yang istimewa ini kita kembali lagi berjumpa dalam rangka untuk membacakan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah yang insya Allah mudah-mudahan bisa menggugah hati kita untuk lebih takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah-kisah yang kita sampaikan. Karena esensi daripada kisah itu adalah sebagai ibrah, itu sebagai pelajaran. Sebagaimana firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh benar-benar di dalam kisah-kisah mereka, baik kisah yang positif atau kisah yang mengandung ada unsur-unsur negatif yang ditimpa oleh orang yang berbuat maksiat, semuanya itu adalah ibrah, sebagai pelajaran. Bagi yang positif kita ikuti positifnya, bagi yang mendapatkan hal yang negatif kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka ditimpa oleh hal-hal yang negatif tersebut. Di sini saya akan membacakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Bashkwal namanya. Ibnu Bashkwal, beliau mengatakan anna Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakrin ibnu Mujahid, Abu Bakar bin Mujahid, qama yauman lisyubli, ada yang membaca lisyibli, suatu saat dia itu berdiri. Coba kan, Abu Bakar bin Mujahid ini ulama besar, tapi tiba-tiba suatu hari beliau yauman lisyibli, dia berdiri untuk menghormati seorang namanya Asyibli. Faqala lahu ashabuh, kemudian sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau bertanya, anta la taqum li Ali bin Isa al-Wazir. Wahai Abu Bakar bin Mujahid, di saat Ali bin Isa seorang menteri datang kepada anda, la taqum, engkau tidak berdiri. Loh, ini kok yang datang Syekh Asyibli yang datang kepada anda, tapi justru anda berdiri. Wa taqumu lihada, tapi kenapa engkau berdiri terhadap laki-laki ini? Faqala, Abu Bakar bin Mujahid mengatakan apa? Ala aqumu liman yu'azzimuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantaskah aku, atau tidakkah aku harus berdiri terhadap orang yang diagungkan, dihormati, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Ra'aitu Rasulullah SAW fil manam. Kenapa? Suatu saat aku bertemu mimpi dengan Rasulullah SAW dalam tidurku. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, iza kana fi ghad, apabila datang waktu besok, pas saya dakhulu alaika rajulun min ahlil jannah, nanti akan datang kepadamu seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini adalah min ahlil jannah, laki-laki ini adalah penghuni surga. Wah, luar biasa. Faiza dakhala alaik, apabila dia masuk kepadamu, fa akrimhu, hormati dia. Falamma kana ba'da lailatain, nah, setelah 2 malam, ja'a Rasulullah SAW, Rasulullah SAW datang lagi dalam mimpi Rasulullah SAW kepada Abu Bakar bin Mujahid. Faqala, Rasulullah memberikan kabar gembira, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, akramakallah kama akramta rajulan min ahlil jannah. Masya Allah, Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, Allah menghormati engkau, mengistimewakan engkau. Kenapa? Sebab engkau sudah mengistimewakan, menghormati penduduk surga. Allah memuliakan engkau sebagaimana engkau memuliakan seorang laki-laki yang menjadi penghuni surga. Fakultu, nah, kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, nah, dalam mimpi nih, dialog sama Rasulullah SAW, dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, bima istahaqqa Syibli anna hadza bika, apa yang dilakukan, apa faktornya, apa penyebabnya, yaitu Syekh Asyibli itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa ini daripada engkau. Qala,
Rasulullah menjawab, hadza rajulun yusalli khamsa sholawat. Laki-laki ini adalah katanya laki-laki yang yusalli khamsa sholawat, yaitu orang yang sholatnya itu rajin, sholat 5 waktu. Yazkuruni fi kulli sholatin, dan dia selalu itu mengingat aku setiap sholat. Setelah selesai sholat selalu dia itu berselawat kepadaku. Nah ini kalau di pertama sholawat dulu baru baca ayat setelahnya. Wa yaqra'u, kemudian membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Nah ini setiap sholat, selesai sholat Syekh Asyibli ini selalu ya membaca selawat, dan selesai membaca selawat lanjutkan dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian fa in tawalau ya, akhir surah At-Taubah. Nah dari sejak kapan itu diamalkan istiqomah terus-menerus, pokoknya setiap selesai sholat baca selawat, selesai baca selawat baca laqad ja'akum sampai akhir. Zalika munzu salasina sanah. Allahu Rabbi. Ternyata dilakukan itu sudah 30 tahun. Nah istiqomahnya lillah. Ala ukrimu may yaf'alu hadza. Tidak pantaskah aku untuk menghormati orang yang melakukan ini? Wa fi riwayatil Hafiz Abdul Ghani. Nah dalam riwayat yang lain, yakni riwayat Hafiz Abdul Ghani, hadza yaqra'u ba'da salatihi laqad ja'akum rasul. Nah ini dibaca ya, beliau membaca setelah sholatnya itu laqad ja'akum. Nah kalau ini yang kedua laqad ja'akum dulu, wayat ba'wa bis sholati alayya, baru setelah itu diikuti dengan selawat. Berarti ada dua riwayat ini. Ada yang mengatakan selawat dulu, setelah itu baru laqad ja', dan ada yang mengatakan di sini ada riwayat mengatakan laqad ja'akum dulu baru selawat. Ini dilakukan selama 30 tahun. Dan rupanya ya keistiqomahan beliau membaca laqad ja' ini itulah yang menyebabkan beliau mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, sampai Rasulullah SAW itu memvonisnya sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Dan bukan hanya sekedar itu, dan Rasulullah meminta kepada Abu Bakar bin Mujahid untuk menghormati beliau, yaitu Syekh Asyibli, karena istiqomahnya mengamalkan selawat setelah selesai sholat, kemudian dilanjutkan dengan laqad ja' atau laqad ja'akum dulu baru selawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita, yakni dengan diberikan hidayah dan taufik, keinginan untuk selalu membaca selawat kepada Rasulullah sebagai bentuk daripada terima kasih kita kepada Rasulullah yang telah berjasa kepada kita, bahkan berjasa terhadap umat manusia secara umumnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.